dalam skema after Oktober, ya Pak Jokowi tetap bisa relevan tanpa harus take over partai seperti kata orang-orang. Kecuali kita berpikir bahwa Pak Jokowi harus tetap mengendalikan Republik ini. Akhirnya mau nggak mau dengan rekor yang dimiliki itu Pak Jokowi harus dilibatkan ya dalam pemerintahan selanjutnya ya. Mungkin bahasanya bukan dilibatkan, tapi kan Pak Jokowi akan relevan dengan sendirinya karena hubungan mereka itu. Nah, saya nambahin Pak. Kalau ini diproduksi massal jangan dibagiin gratis, tapi dijual. Kenapa katanya? Karena kalau kita jual Pak, kita nggak cuma dapat uangnya Pak. Uangnya mungkin nggak seberapa, tapi kita pasti dapat suaranya Pak. Puncak kekuasaan eksekutif itu kan presiden. Kalau ada challengernya presiden, bukan hanya dari oposisi, tapi dari dalam juga ada challengernya, kira-kira efektif nggak pemerintahannya? Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita udah bersama Al Mukarram yang lama menghilang. Lagi meskipun katanya udah pensiun, harusnya pensiun banyak waktu kan. Malah pensiun kesibukan naik 3 kali. Iya, dan itulah pensiunan di Indonesia kan Bang ya. Iya kan? Kalau pensiunan di luar negeri jalan-jalan aja. Betul. Habis itu gue baru tahu makna pensiun itu dari temen gue orang Singapura Bang. Apa katanya? Katanya gini, makna pensiun itu adalah gaya hidup nggak boleh turun, kerja berhenti, tapi kalau ada menarik ambil. Ya. Nah itu kalau sesuai ini ya. Ya sisanya dia hacking ke Korea, hacking ke Taipei gitu, orang Singapura. Tapi ada satu bos yang dulu juga dia kolonel dia. Ya, tapi ada satu bos yang kualifikasi orang pensiun itu adalah waktunya untuk mandito dan memberikan nasihat. Makanya banyak dimintain nasihat. Jadi sebenarnya sekarang tuh sibuk ngasih nasihat. Iya, bener kan Bang? Iya. Kalau mau dinasihati. Tapi Bang, kayaknya spek Pak Jokowi abis pensiun ini kayaknya nggak cuma beli nasihat, kayaknya underqualified deh kalau cuma memberikan nasihat. Iya. Kurang ini Bang, memaksimalkan potensi deh kayaknya. Menurut Abang gimana Bang? Kalau misalnya gini, kalau di partai itu misalnya habis jadi ketua umum, dia jadi ketua dewan pembina atau ketua dewan penasehat. Ditinggikan tapi tetap menjadi tempat yang tidak lagi dalam posisi eksekutif tapi jadi tempat bertanya. Kan kasih nasihat. Jadi sebenarnya one team press itu ada. Kalau misalnya dulu Dewan Pertimbangan Agung atau misalnya dibuatlah Dewan Pertimbangan Agung lagi misalnya. Semacam itu. Jadi memang tempatnya para orang-orang yang sudah senior, orang yang sudah sangat berpengalaman dalam pemerintahan, yang bisa membagi pengalamannya terhadap eksekutif yang sekarang lagi running, sekarang berkuasa. Ya wujud presidential club gitu yang mungkin yang dibayangkan. Kalau presidential club mungkin lebih kepada ya kumpul-kumpul lah. Tapi itu bukan yang resmi dan punya jalur resmi lah, informal lah itu. Tapi kalau misalnya Dewan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Agung, jalurnya resmi. Dapat payung hukum lah. Kalau Presidential Club kan belum tentu ada payung hukumnya. Tapi kalau yang ada payung hukum, jadi menurut saya Pak Jokowi nggak mungkin tersia-siakan. Bahkan kalau misalnya Pak Prabowo itu kan pengen lagi menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung, dan orang yang paling pas mengisi Dewan Pertimbangan Agung salah satunya menurut saya Pak Jokowi, menurut pikiran saya. Jadi bukan lagi dalam kapasitas sebagai eksekutif, bukan juga dalam kayak Singapura itu misalnya dulu senior minister, nggak begitu. Tapi kan kita kabinet presidensial ya. Kalau misalnya Lee Hsien Loong kan Juli atau Agustus ini kan selesai, dia kan tetap jadi senior minister, artinya fungsi eksekutifnya masih ada. Tapi menurut saya kalau kayak gini kan nggak mungkin ada fungsi eksekutif lain. Kalau ada fungsi eksekutif juga tabrakan dong. Artinya cuaca menasehati gitu dong, seperti kata Abang dong. Sebagai pensiunan ya. Ya cuacanya ya dalam frame kan menasehati kan, bukan kan melakukan hal. Ya walaupun misalnya ada yang kemudian menyatakan misalnya ya mubazir dong, orang kayak Pak Jokowi kemudian disia-siakan gitu. Ya kan nggak disia-siakan. Tapi kalau dalam konteks mubazir bahwa Pak Jokowi harus terlibat lagi dalam politik praktis. Saya khawatirnya kontraproduktif. Karena gimana Bang? Pak Jokowi ini kan figur yang kuat.
Maksudnya tanpa backup politik aja Pak Jokowi jadi figur yang kuat kan. Pak Jokowi juga misalnya akan tetap dicintai masyarakat menurut saya, karena ya ini kan sedikit lagi selesai Pak Jokowi tetap dengan approval rating yang tinggi kan. Artinya secara figur dia kuat kan apa? Backup dari masyarakatnya kuat dan besar. Kalau Pak Jokowi terlibat lagi dalam politik praktis, ada punya power dalam politik praktis, menurut saya pemerintahan presidensialnya ada challengernya, karena dua orang itu pasti nggak mungkin, dua orang aja itu nggak mungkin bersama-sama terus menerus kan. Pasti akan ada perbedaan pendapat. Nah, ketika perbedaan pendapat antara dua orang yang punya kekuasaan dan dukungan massa yang kuat kan, itu sebenarnya menurut saya mungkin akan membuat pemerintahan tidak terlalu efektif. Nah, Bang, sebelum kita ke situ, Abang bilang agak berhenti dan ternyata banyak memberikan nasihat tadi kata Budi. Dan apa sih bedanya, Bang? Nasihat yang diberikan oleh profesional seperti Bang Hasan dengan nasihat dari seorang pensiunan eksekutif seperti Pak Jokowi ini, kira-kira bedanya akan seperti apa gitu? Dan Abang kan kerjaan Abang outputnya nasihat banyak kan dari dulu kan? Iya, dari dulu menasihati ya. Iya, dari awal Abang berkarir di politik gitu. Kalau misalnya begini, ini kan otoritatif ya. Jadi kan bukan analisis lagi. Kalau saya kan ada data, ada fakta, ada kejadian, kemudian kita rumuskan analisisnya. Jadi ini lebih kepada meramal cuaca atau memberikan nasihat kalau cuacanya begini kira-kira kita akan seperti ini. Kalau misalnya pensiunan eksekutif kayak Pak Jokowi misalnya, itu otoritatif. Sebagian besar yang akan dilalui oleh presiden berikutnya pernah dilalui oleh beliau. Itu kan sama kayak Pak SBY, sebagian besar yang dilalui oleh presiden setelah dia pernah lalu. Jadi ketika dia memberikan pandangan, itu pandangan dari orang yang pernah melalui itu. Pengalaman empirik ini Bang ya, yang mahal. Kalau ya, saya ngelihat jurang dari atas ya, ini jurang nih kayaknya dalam nih, di dalam bawah mungkin ada ular, ada buaya segala macam. Bisa saja benar itu analisis, bisa saja salah. Tapi kalau Pak Jokowi sih, saya udah pernah melewati itu. Benar ada ular, ada apa, ada segala macam di bawah itu ada. Tapi ularnya nggak berbisa kok, aman, bisa dikondisikan. Misalnya gitu kan. Misalnya kayak gitu. Jadi dia ngasih point of view-nya beda dong, berdasarkan pengalaman. Dan menurut saya ketika misalnya dua hal ini berseberangan, analisis versi saya sebagai profesional dengan sebagai mantan eksekutif, jauh lebih otoritatif yang dari mantan eksekutif karena dia pernah melewati itu semua. Itu jadi yang profesional abaikan aja atau gimana? Kalau bertentangan nih, iya, bertentangan misalnya, kalau saya sih memilih ini fakta itu nggak bisa dilawan dengan analisis. Ini fakta ini, dan kadang-kadang ada hal-hal unik yang misalnya analisis nggak sampai ke situ. Dalam pengalaman Abang apa? Dulu ketika memberikan insight kepada seorang tokoh politik, pernah ada beda nggak sih dengan orang-orang yang ya dengan mereka sendiri yang udah memiliki pengalaman mungkin nggak dalam konteks pemerintahan ya, tapi dalam konteks misalnya pemenangan. Saya kalau ketemu dengan orang yang terbukti proven menang, itu analisis kita kayaknya tumpul karena dia punya point of view ya Bang ya. Punya pengalaman sendiri. Nggak bisa di daerah ini tuh seperti ini. Saya ngalami di sini 3 periode, 2 periode ngalamin. Oh iya. Kalau begitu kan kita harus terima pengalamannya dia sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga daripada point of view. Ya kita hanya melihat data-data, hanya melihat tulisan, bahan dan segala macam. Hanya berbasiskan riset. Menurut saya ininya valid gitu. Apalagi di tangan orang misalnya gini. Orang yang menyampaikan itu juga pintar. Maksudnya dia punya pengalaman dan dia bisa memformulasikan itu jadi sebuah konsep. Nah, itu jauh lebih. Berarti sama Pak Jokowi data Abang kalau beda sering kalah dong berarti ya. Kalau data, iya dong. Kalau misalnya berbeda, misalnya Pak Jokowi bilang, misalnya Pak ini nggak bisa satu putaran. Kalau misalnya, bukan soal satu putaran. Kalau itu data saya yang benar. Tapi misalnya, Abang bilang bisa waktu itu. Iya kan dari awal bilang. Iya Jawa Tengah misalnya. Atau misalnya Jawa Tengah, ini misalnya, saya kan punya keyakinan Jawa Tengah sulit untuk menang. Pak Jokowi punya keyakinan Jawa Tengah bisa menang berdasarkan pengalaman dia dan pengetahuan dia soal masyarakat Jawa Tengah. Menurut saya valid. Lebih valid Pak Jokowi. Kalau saya kan hanya berpikir satu Indonesia kita bisa menang satu putaran, tapi Jawa Tengah kayaknya mungkin harus lepas. Tapi buat Pak Jokowi ini
oh Jawa Tengah bukan hanya bisa menang tapi harus menang, dan kemudian dia bisa buktikan itu. Sampai sesolo-solonya Iya betul. menang gitu. Jadi lebih valid karena ada pengalaman gitu loh, ada pengalaman untuk itu gitu. Jadi kita kadang-kadang harus tahu diri juga. Kita boleh analisisnya bagus, data-data lengkap, tapi ketika berhadapan dengan orang yang mengalami, mungkin gitu, ya memang jauh lebih valid orang yang mengalami. Ini kan nggak bisa kita jadi konsultan pernikahan aja. Kadang-kadang bisa aja kan meramu teori-teori jadi konsultan pernikahan, tapi orang yang pernah menikah itu bisa ngasih ini informasi lebih valid gitu loh. Ini nggak seperti yang ditulis itu gitu. Ini ada hal-hal lain yang mungkin bisa saja luput dari riset dan dari pengamatan gitu. Saya pernah Bang diminta Ari pidato di lamaran salah satu tim Total Politik kan. Pidato, kasih nasihat pernikahan. Kasih nasihat. Bagus banget. Gara-gara nggak ada orang Bang. Bagus Siapa nasihatnya. mewakili abang-abang nih kan? Gua lah paling abang-abang. Anak Mungkin dia. Valdo Maldini belum datang. Saya mewakili keluarga waktu Nggak itu. mungkin lu kan waktu itu. Jadi gua lah sebagai Kasih nasihat pernikahan. Kasih lah nasihat pernikahan paten. Dan bagus, orang terkesima semua Bang. Iya, itu bisa bagus tapi belum tentu valid. Betul, tepuk tangan. Tapi begitu terakhirnya saya kasih disclaimer, tapi saya belum kawin. Gak ada gunanya nasihat lu katanya. Nasihatnya pasti ada gunanya, tapi ketika berhadapan dengan kenyataan, yang valid itu kenyataan tadi itu. Iya, minimal indah didengar ini Bang. Gak segampang yang lu omongin Alfonso. Kayak gitu-gitu. Jadi makanya saya bilang kalau misalnya Pak Jokowi yang jadi ketua One Team Press atau Pak Jokowi yang jadi ketua Dewan Pertimbangan Agung misalnya, kalau ingin itu dihidupkan lagi, ya sangat valid dan sangat sangat berbobot gitu loh. Ketika itu misalnya menjadi porsi yang berikutnya buat Pak Jokowi. Nah Bang, Abang kan kenal Pak Jokowi itu menjelang Pilkada 2012 kan dulu kan, Pilkada DKI kan. Dan waktu itu Pak Jokowi udah 2 kali menang. Nah, kalau udah 2 kali menang ini buat apa lagi dengar Abang punya analisis ini gitu kan? Karena saya udah otoritatif nih, udah menang 2 kali. Iya. Nah, sementara Gue minta data mentah aja dari Bang Hasan kan belum pernah di pengalaman eksekutif, tapi sebagai seorang profesional, apa yang membuat Abang waktu itu akhirnya kayaknya Abang bisa meyakinkan Pak Jokowi untuk jalan bareng waktu atau itu? justru malah Abang di sana dalam pertemuan-pertemuan dengan Pak Jokowi membahas elektoral sebagai orang yang punya track record bagus gitu ya di elektoral, Abang jangan-jangan cuman jadi quote unquote Tukang cap yes aja. man-nya Pak tukang Jokowi cap. aja Tukang cap. Oh paten Pak, tukang udah stempel. paten. Nah gitu-gitu udah. Tapi yang jadi ciri khas beliau itu kan open minded banget. Bahkan informasi dari banyak pihak tuh diserap semua. Bahkan kadang-kadang beliau kan pura-pura nggak tahu, oh gitu ya. Jadi gimana bagusnya, padahal dia sudah tahu ini barang gitu, atau udah tahu lebih baik daripada kita. Dan itu merangsang lawan bicaranya untuk mengeluarkan semua ilmunya ini Bang ya. Ilmu dan kemampuannya. Jadi itu taktik lah untuk menyedot. Menggali. Tapi yang saya alami sejauh ini memang Pak Jokowi itu cari teman berpikir. Kalau dia punya concern sama sesuatu itu dia mungkin panggil banyak orang. Gak cuma kita bisa aja GR, kita sebagai salah satu yang diundang. Tapi kan gak cuma kita, pasti banyak yang diundang. Tapi kalau yang saya rasakan secara pribadi memang kita punya banyak sekali kesamaan dalam cara berpikir, cara melihat masalah. Saya bawa data, dengan data itu saya punya kesimpulan. Pak Jokowi dengan informasi yang dia miliki, dengan pengalaman yang dia miliki, dia juga punya kesimpulan. Kesimpulan ini tidak selalu 100% sama, tapi lebih sering cocok. Artinya beliau juga waktu itu ketika misalnya tahun 2012, tahun 2014, tahun 2019, kita memang lebih sering bertukar pikiran dan banyak cocoknya. Dan menurut saya juga cara Pak Jokowi melihat persoalan itu sama dengan saya, karena kita lebih cenderung melihatnya dari sisi lapangan. Jadi bukan hanya komunikasi tapi lapangan tuh harus kuat. Di media sosial tapi di lapangan tetap harus kuat. Nah ini Pak Jokowi kekuatannya gitu, dia kekuatan lapangannya itu yang luar biasa. Jadi tidak hanya di media Pak Jokowi dan agak cocok sama penasihat beliau yang lebih menekankan tim infanteri ini Bang ya. Tim-tim lapangan itu. Tim lapangan. Nah tim lapangan ini ya. harus disupport sama kemudian oleh tim media, sosial media yang memadai, yang kuat gitu. Makanya tapi kalau kawan, Bos. Kalau cuman kuat di sosial media, di lapangan yang nggak ada kan kopong juga, apa yang mau kata-kata mutiara aja isinya nanti sosial medianya kan kayak gitu. Jadi Pak
Pak Jokowi lebih gitu. Jadi kalau pengalaman saya, mungkin kita nggak yes man, kita mengeluarkan ide, gagasan, analisis, tapi Pak Jokowi kalau nggak sepakat dia challenge itu. Oh, pernah terjadi kayak gitu, Bang? Wah, itu juga Sering. berkali-kali lah dia challenge itu. Boleh Dia tahu tetap nggak Bang masuk- yang paling monumental apa Bang? apa? Di DKI dulu udah lama lah. Ini Yang Abang, udah lama iya. aja. Yang Kalau- bisa didesklasifikasi. Kalau yang paling di-challenge oleh Pak Jokowi, tapi bukan yang dari saya ya. Yang di-challenge Pak Jokowi itu adalah ide orang dulu waktu itu untuk pasang baliho, untuk pasang media luar ruang untuk tahun 2012. Tapi itu bukan ide saya. Untuk pasang iklan TV banyak-banyak itu, Pak Jokowi enggak. Dia percaya dengan kalau untuk level DKI aja, belusukan cukup kuat untuk menarik simpati warga. Jadi dia dengan kekuatan belusukan. Jadi nggak ada baliho Pak Jokowi sama sekali, billboard sama sekali nggak ada. Itu dia Dan challenge. dia itu. punya tenaga untuk itu. Dan dia punya tenaga untuk itu gitu. Jadi itu challenge dan dia buktikan gitu. Iya, Gitu. Kayak misalnya enggak, saya mau pakai baju ini terus menerus, itu kan dia challenge ide orang untuk pakai tampilan yang Baju rapi, kotak-kotak tuh gimana sih Bang? The story-nya Bang sebenarnya? Yang akhirnya jadi Iya. fenomenal. ini kan Abang Baju ada kotak-kotak. juga kan di sekitar situ kan waktu iya, itu. Pak Jokowi itu sebenarnya memang sudah punya preferensi soal model, style, gaya, genre pada saat itu. Tapi memang kan Pak Jokowi tidak punya persiapan baju yang apa ya? Ya nggak persiapan lah. Pak Jokowi dulu ya sebegitulah di Solo bajunya begitu. Nah, untuk Jakarta dia pengen dapat sesuatu yang unik, yang mencerminkan keberagaman. Salah satu ajudan beliau namanya Hanggo waktu itu beli di basement Pasar Festival ada baju, dan ada beberapa pilihan yang diambil waktu dulu adalah baju kotak-kotak. Pasar Festival Kuningan Bang. Oh, bukan Pasar Festival, apa? Pasar Ambasador. Mall Ambasador. Nah, itu yang dibawa. Tempat beli DVD Iya. bajakan ini Dan Bang. terus pas dia lihat yang kotak-kotak itu, yang macam-macam warna itu, dia suka baju itu. Saya mau pakai ini terus-menerus. Saya mau pakai ini. Nah, saya nambahin, Pak, kalau ini diproduksi massal jangan dibagiin gratis, tapi dijual. Kenapa katanya? Karena kalau kita jual, Pak, kita nggak cuma dapat uangnya, Pak. Uangnya mungkin nggak seberapa, tapi kita pasti dapat suaranya, Pak. Kalau dia mau beli ini baju, kita nggak cuma dapat uangnya, tapi kita juga dapat suaranya. Jadi kira-kira kayak gitu. Berarti di Jadi kita kotak-kotak menambah. ini Abang kayak Henry Ford lah ya. Kenapa? Memasalkan mobil kan, Henry Ford bukan penemu mobil tapi memasalkan mobil kan. Memasarkan dan Iya. memasarkan. Iya, Iya. mengindustrialisasi Jadi kita harus mobil. jual ini, Pak. Iya. Kalau orang Iya, mau iya, beli benar-benar. nih baju kotak-kotak ini, orang mau beli, Pak, kita dapat suaranya juga, Pak, Dan- nggak cuma uangnya, Pak. Iya, dan meskipun waktu itu era sosial media belum terlalu paten seperti sekarang, orang merasa FOMO Bang kalau nggak ikut Nggak pakai beli dan ikut kotak-kotak. beli ya Bang. Tapi ya? sebagai politisi yang udah menang 2 kali, apa yang menurut Abang yang membuat Pak Jokowi percaya dengan beli ide itu? Karena beli baju ini kan nggak masuk akal bagi Ya, saya juga politisi. nggak tahu kan ide itu gini. Jadi waktu itu saya kasih cerita soal calon presiden Amerika. Siapa nih lawannya John Dewey ini? John siapa? Penerusnya si Roosevelt ini. Roosevelt kan meninggal, terus wakilnya yang Yang Teddy apa Franklin lah? Truman. Harry S. Truman. Truman itu sebagai wakil presiden dia kan keliling-keliling hampir nggak ada uang, sumbangan ke dia kecil lah. Sampai suatu saat keretanya harus berhenti. Ya, Ini di filmnya kereta, begitu. ya. Keretanya berhenti, terus dibilangin sama timnya, Pak, kereta nggak mau jalan lagi, kenapa? Dia bawa rombongan banyak tuh, rombongan wartawan, rombongan apa segala macam. Udah nggak ada uang lagi buat melanjutkan perjalanan, jadi kereta cuma sampai di sini. Terus dia cuma ketawa, dia buka topinya. Ya kalau gitu harus nyumbang dong. Bisa nggak sumbangan dimulai dari ruangan ini, di Di gerbong di itu. gerbong itu. Nyumbanglah itu wartawan-wartawan ikut dia $1, $1. Jadi berita cuy. Jadi berita dimuat di media masing-masing wartawan tuh, gua mereka nyumbang tuh. Iya. $1, $5, $3 buat Headline ya. hari Truman ini. Terus jadi headline di semua media. Besoknya itu pos datang ke kantor Partai Demokrat, ke tim sukses segala macam, kirim $1, $2, $3. Uangnya mungkin ya oke lah untuk bantu dia kampanye, tapi sebenarnya bukan uang $1 itu yang penting. Dia kirim $1 sesuara-suaranya dia dapat. Iya. Orang kirim $3 ya sesuara-suaranya dia Iya. dia dapat. Jadi dia menang tuh bukan karena dolar yang dikirimin oleh orang-orang itu oke membantu, tapi itu kan kecil. Maksudnya jumlah $1, $2 dikirim, tapi begitu banyaknya kartu pos dan uang cash yang datang pada waktu itu untuk menyumbang, itu jadi bukti bahwa
kamu tidak hanya dapat surat ucapan simpati, kartu pos simpati, kamu juga dapat suara orang yang ngirim itu. Nah, sebenarnya dalam bentuk lain, ini jual baju nih kan nggak biasa di sini. Iya. Jual merchandise gitu. Tapi kalau ada orang yang mau beli, ya merchandise, keluar duit buat beli merchandise, ya dia nggak cuma kasih uang kamu, dia juga kasih suara buat kamu. Yang faktanya banyak banget yang beli waktu itu. Banyak banget. Dan itu beli dijual orang. Iya. Bang, Dijual Di orang. Tanah Abang orang jual itu tuh, saya ingat ada berita yang menjelaskan baju itu diborong di Tanah Abang gitu. Iya, dan kalau nggak beli FOMO ri. Nggak FOMO punya pada waktu baju itu. kotak-kotak. Jadi bang, kayak politisi dengan buku bang ya. Banyak kan politisi bikin buku itu untuk biar bagi-bagi kan. Iya. Dia bagi-bagiin ke relasi, dia bagiin. Jual. Tapi ada juga politisi yang dibikinin bukunya masih pre-launching udah ludes. Akhirnya langsung cetakan kedua lagi, ludes lagi. Ya, itu kan dia dapat. Asal nggak diborong sama kapital besar ya. Enggak. Asal tapi dibeli oleh masyarakat umum, itu. Dan akhirnya di sosial media orang-orang anak-anak muda segala macam foto dengan sambil baca buku ini. Baca buku ini. Namanya mentalitas Korea ini bang, buku. PR-nya Bambang Pacul. Iya. Tutup aja numpang kan. Itu kan maksud gua kalau nyambung cerita Iya, benar. industrialisasi bang Hasan ya. Tapi itu, gitu. itu bisa nggak bang? Kayak bukunya Komandan Pacul ini Kita dijadiin harus membiasakan contoh gitu. nanti. Sekarang kan belum bisa kayak gitu ya, 100%. Tapi kita juga harus membiasakan nanti bahwa jangan cuma marah-marah sama oligarki. Saya udah pernah bilang begini. Tapi kalau Anda mau punya pemimpin yang versinya masyarakat, Anda harus mau membiayai Betul. kampanye politik dia. Mau menyumbang dia, entah beli merchandise kah, menyumbang kah, atau apapun itu. Ya. Tapi kan di kita ini perlu Lemas. lemas dia nih. Coba. Di kita ini kan perlu ada taktik, cara, strategi marketing supaya orang mau seperti itu. Dan nggak selalu berhasil. Kadang-kadang kekuatan figur itu juga menentukan. Misalnya tiba-tiba orang jual merchandise saya, belum tentu dibeli sama orang. Siapa ini? Ada kawannya Budi YouTuber bang. Iya. Mau baju YouTuber. Itu siapa gitu? Nanti deh kita bicarakan ya. Siapa? Yang ada bajunya, mukanya di baju yang lu selalu bilang. Dibeli orang nggak? Dibeli orang nggak tuh? Oh ada ya, lebih ke teman dia sih. Abang pernah diwawancara kok sama beliau. Oh. Ya muka abang nggak terlalu sumringah lah. Kok kamu nggak pernah senyum? Kayak kenapa nggak senyum Anda? Ya, saya sakit. Abang inget kan? Tapi ya menarik bang. Akhirnya Pak Jokowi makan cerita bang itu. Di ide itu dia terima. Jadi itu bukti bahwa dia open minded. Dia terbuka untuk ide baru. Yang dia juga punya pengalaman untuk itu dan dia sepakat untuk itu gitu. Jadi nyambung lah, lebih sering nyambung lah. Waktu itu setelah itu teman Ahok tuh juga mengikuti pola yang sama, tren yang sama ya bang ya. Tren yang sama dan dengan nilai penjualan yang jauh lebih besar. Cuma dia kalah gitu. Iya. Maksudnya sumbangan publiknya banyak sekali tapi ya kalah. Bang, ini bang, abang kan kerjaan abang artinya menjual orang ya. Dalam hal ini political figure itu. Kapan sih abang pertama kali merasa kayaknya gue bakat ngejual orang ini? Ini TPPO kita nih. Ngejual orang. Kan semuanya pegawai kolonial Jepang ya bang. Itu. Gitu. Enggak, menyadari ini sih nggak pernah. Jadi cuman kita tahu aja kita mau jadi apa ketika saya kan dulu jadi jurnalis dulu kan. Setelah lulus jadi jurnalis dulu. Tapi kan pikir-pikir enggak, kayaknya memang harus jadi political advisor. Pikirannya waktu itu adalah political advisor. Kalau political advisor itu dulu mikirnya tidak dalam rangka marketing aja, belum dalam rangka marketing tapi ngasih nasihat aja gitu loh. Memang mungkin bakatnya bakat ini nih, bakat penasihat itu ya. Bakatnya orang Padang ini lebih gampang menasihati. Iya. Kalau abang mungkin tarung sendiri mungkin belum tentu menang belum juga, tentu juga kita. Nah, Gubernur Sumbar gitu ya bang. Oh kacau kita itu nanti. Apalagi sekarang kacau ini. Tapi lama kelamaan kan misalnya ini berevolusi lah, kita berkembang. Terus saya pikir, oh ya ini kan apa ya? Kalau dalam politik itu kita nggak berhitung lagi purchasing power. Kalau kita jual barang, kita harus ngitung daya beli orang loh. Selera publik iya, daya beli orang, soal halal haram juga iya gitu kan. Soal ini apa melanggar norma dan etika apa segala macam gitu. Ya, tapi kalau dalam politik itu daya beli sama semua nih. Sebenarnya pusing kita agak berkurang satu nih. Kita nggak usah mikirin daya beli orang karena semua daya belinya sama. Soal harga apa segala macam kita nggak usah pusing. Kita cuman kasih tahu bahwa memang ini di antara yang baik-baik ini pilihan yang terbaik atau ini pilihan yang paling unik.
Anda belum pernah coba sebelumnya pemimpin yang seperti ini. Pak Jokowi itu enak waktu itu karena dia di Solonya dia sudah menarik, ada prestasi. Kemudian dia mau menempuh cara yang unik. Nggak ada baliho sama sekali, nggak ada apa segala macam. Kampanye panggung entah ada entah enggak ya. Kayaknya nggak ada deh selama DKI. Pak Jokowi, Bang. Pak Jokowi nggak. Ada yang sama Pak Prabowo yang jadi juru kampanye itu loh, Bang. Iya, yang kampanye besar banget itu nggak ada kayaknya. Oh, kayak GBK ya. Emang Kita ada di Bang? ada kita di ini sekali itu dibikinin sama Gerindra kayaknya di GBK. Tapi di parkir timurnya dibikinin acara. Iya, yang Pak Prabowo pidato itu Iya, kan pakai baju gitu. kotak-kotak kan, Bang. Jadi itu. Sisanya Pak Jokowi sendiri nggak ada Foka bikin. ada, Bang. Foka mewah-mewah lah waktu itu kan. Segala macam sumber daya ada, konsultan politik yang top-top semua ada di Ipang sana. Wahid. Semua. Paten. Sebut aja nama semua konsultan politik ada di situ. Gitu. Yang di sini ini kan yang waktu itu belum terlalu masuk hitungan aja, ada saya, ada Bang Andri Nov, ada EF Saifullah Fatah tahun 2012 ini. Satu perahu. Dukung Jokowi. Gue ingatnya Gitu. Jadi kayak gitu-gitulah. Jadi Iya. kita ya menurut saya nggak semua nasihat kita juga masuk, tapi sebagian lah nasihat kita itu bisa diterima sama dia karena sama dengan yang dia pikirkan gitu. Atau KM, menunjang keyakinan dia gitu. Iya. Bang, by the way nih agak-agak spill ini dikit lah. Kang EF tuh pekongnya sama Pak Jokowi kenapa, Bang ya? Dulu. Ya kan Abang sama Andrinov kan literally misalnya belum pekong nih sampai sekarang nih sama Pak Jokowi. Dulu kenapa Kang EF bisa pekong sama Pak Jokowi ya? Saya nggak tahu itu ceritanya, tapi Mas EF tuh lebih dekat ke Pak JK kan sebenarnya waktu itu ya. Waktu itu ya. Jadi ketika misalnya tahun Kan dari 2012 2012 Pak JK juga dukung Pak Jokowi. Tahun 2014 Pak JK wakilnya Pak Jokowi. Nah 2019, 2017 udah enggak. Kan udah Pak JK dukung Anies kan. Kemudian 2019 sudah enggak kan. Gitu. Jadi kayak gitu-gitu saya. Tapi saya nggak tahu cerita yang benarnya kayak gimana gitu. Gitu. Nggak, tiba-tiba kepikiran aja tadi. Dulu kan karena gue waktu jadi wartawan balai kota, Bang, itu sering sekali ngelihat sore-sore itu Kang EF bolak-balik masuk balai kota. Iya. Di awal-awal nih. Tapi ya Bang, Selain Suni Tanuwijaya. nah ini Suni Tanuwijaya Emang kantor di situ ngantor ya? dia di sana. emang warlock dia. Ngantor dia di sana. Nah tapi ini menarik sih Bang. Maksudnya Abang ya kalau Abang ngelihat Pak Jokowi Bang, dari kenalnya Abang kan sejak 2 kali menang lah. Ada perbedaan nggak sih Abang melihat Pak Jokowi yang sudah menang 5 kali dengan bahkan 6 kali sekarang ya. Dengan Kalau dianggap Pak Prabowo juga. iya bagian dari kemenangan Pak Jokowi, ada perbedaan nggak sih dari cara Pak Jokowi melihat Data. realitas politik gitu? Oh iya dong. Makin kesini makin hebat, makin ini dia udah tahu duluan dari kita. Dulu kan penyedia data sama Pak Jokowi nggak banyak. Kalau sekarang kita datang itu mungkin kita udah yang ke-10 tuh bawa data. Maksudnya dia udah tahu duluan lah. Ada data juga yang Abang belum tentu bisa akses ya, Bang ya? Iya, ada data lain yang kita belum tentu Yang bisa hanya akses. presiden bisa akses ya, Iya, Bang? kalau dulu kan kita ngerasa kita punya data tunggal nih. Kalau sekarang ya kita salah satu lah mungkin dari 10 atau dari 15 data yang dipegang oleh beliau. Makanya kadang-kadang juga kalau kita sok-sok tahu tuh Pak Jokowi saya udah tahu gitu. Iya. Oh jadi nggak ada gunanya juga dong ngumbang-ngumbang Pak Jokowi dengan data-data yang agak terlalu iya kan dia udah ini, tahu Bang. juga. Kasih aja yang kita temukan gini. Mungkin Bapak juga sudah tahu dari tempat lain bahwa datanya kita kira-kira segini. Iya, permak-permak data untuk Pak Jokowi sur ini nggak ada. Kalau Pak Jokowi umbang-umbang ya. ketinggian tuh Pak Jokowi tahu. Ini misalnya ada 5 data, yang 4 hampir mirip nih, yang 1 agak beda dikit. Nah ini ngumbang nih, tahu dia itu. Tahu dia itu. Sementara yang ngasih data yang kelima itu belum tentu tahu Pak Jokowi punya 4 data lain. Iya gitu. Kadang-kadang bukan nggak tahu, nggak mau sadar aja bahwa kita bukan satu-satunya penyedia data gitu. Tapi yang satu ngumbang ini nggak di-cut juga kan Bang? Pak Jokowi kan rekornya kan nggak pernah buang orang kan? Di ini aja, ya diterima-terima aja. Kadang-kadang dewa mabuk ini diperlukan juga kan. Nah itu satu lagi Bang, apa yang membuat Pak ada yang di-cut? Nggak ada orang. Iya di-cut itu mungkin karena sudah beda pilihan mungkin. Iya kalau yang beda pilihan kemarin pasti di-cut lah. Itu beda lain. Maksud beda gua pilihan. itu mereka yang pergi kan. Pak Jokowi kan nggak pernah nge-cut orang dari dulu kan. Iya, mereka yang punya pilihan lain. Iya mereka yang punya pilihan lain gitu kan. Kalau yang dewa mabuk itu
saya rasa tetap di inilah, tetap diterima lah di Mabuk. Itu kalau bahasanya salah satu kawan kita Bang, Panel Barus itu skill terhebat Pak Jokowi itu adalah ketika semua pasir diinjak orang, Pak Jokowi itu mengelusnya. Pasir dielus ya, ya kira-kira begitu. Panel Jadi Barus merasa berharga ya, bahkan pasir yang diinjak-injak orang pun merasa dirinya berharga. ya, Panel Barus punya. Beliau tahu itu siapa yang datang ngumbang ke siapa segala macam, kayak sur-sur kan gitu. Ini beda ya katanya. Misalnya gini, approval rating rata-rata misalnya 75, 76, tiba-tiba dia ngasih 82. Pak Jokowi nanya ini kenapa beda? Ya Bapak tahu sendirilah gitu. Iya ini emang ini katanya agak berlebihan angkanya. Oh iya, itu cara bilang kau bikin sur aja aku kan. Ini agak berlebihan angkanya. Kesimpulannya yang banyak inilah, yang rata-rata 75, 76 ini. Kalian kasih 82 ini agak berlebihan. Dia paham Lin. Tapi ya itu ya, artinya salah satu kekuatan Pak Jokowi ini Abang bisa konfirmasi ya, adalah garansi sebagai orang yang sudah sangat banyak memenangi pertarungan. Wow, otoritatif sekali. Kalau saya boleh bilang bahwa kemarin itu koordinator konsultannya Pak Prabowo ya Pak Jokowi. Mau orang suka nggak suka koordinator, kalau ada satu orang nih bilang saya konsultan yang mendesain ini buat Pak Prabowo. Kalau buat saya sorry ya gitu. Sorry ya gitu. Ini koordinator konsultannya Pak Prabowo itu Pak Jokowi. Ada Bang yang ngomong ke kami juga ada tuh. Yang tadi tuh tesis abang pertama. Ini kami nih Dinda. Tapi kalau kita ngerjain perintilan nih, ada konsultan ngerjain perintilan, itu ya. Ada yang ngerjain desain ini, tapi payungnya konsultannya. Tapi itu nggak masalah tuh Bang. Apa? Kan saya disebut di MK juga kemarin tuh nggak apa-apa. Politik cawe-cawe ini. Iya kan, saksi. Memaknai Pak Jokowi cawe-cawe dengan cawe-cawe yang melanggar hukum itu urusan lain, itu beda urusan. Kan saya udah bilang, mau Anda lihat dari sudut pandang manapun, ya kan nggak mungkin orang berselisih paham bahwa Pak Jokowi ada di belakang Pak Prabowo. Iya betul. Mau Anda lihat dari planet Mars, mau lihat dari matahari, mau lihat dari Venus, mau lihat dari Pluto, akan tetap kelihatan bahwa Pak Jokowi ada di belakang Pak Prabowo. Nggak mungkin nggak kasih saran, nggak mungkin nggak ngasih. Menurut saya baju biru itu kan bukan bajunya Pak Prabowo. Ini saya nggak dapat ini dari siapapun, tapi saya berani nebak nih baju biru itu pilihan Pak Jokowi. Pak Jokowi, Mas Ganjar dipilih hitam putih Pak. Berarti nggak luring. Iya kan? Luring. Nggak yakin. Flicker deh kan. Asli saya nggak yakin tuh hitam putih itu pilihan Pak Jokowi, asli saya nggak yakin. Nggak gitu seleranya. Pak Rudi kan udah klarifikasi itu gitu. Nggak yakin. Kalau kata Opung Mana sama lah mereka berdua. Sama lah mereka dua. Gitu kalau kata. Tapi kalau biru ini, yakin saya ini, kalau nggak dipilihkan usulan, minimal usulan dari biru langit ini ya. Ya. Minimal usulan dari Pak Jokowi itu minimal tuh. Bahkan kalau saya yakin dipilihin gitu. Baju itu. Tapi Bang, memang akhirnya mau nggak mau dengan rekor yang dimiliki itu Pak Jokowi harus dilibatkan ya dalam pemerintahan selanjutnya ya. Mungkin bahasanya bukan dilibatkan, tapi kan Pak Jokowi akan relevan dengan sendirinya karena hubungan mereka itu. Ya. Jadi nggak perlu cari-cari sesuatu untuk bikin Pak Jokowi jadi relevan gitu. Jadi maksud saya kadang-kadang ada pendukung Pak Jokowi nih, mungkin pendukung yang sangat bersemangat segala macam, khawatir Pak Jokowi nggak relevan. Jadi harus dicarikan posisi supaya relevan. Pak Jokowi ini nggak merendahkan Pak Jokowi nih, nggak membuat Pak Jokowi dalam misalnya tidak memandang Pak Jokowi sebelah mata nih namanya. Kalau buat saya nih, saya memandang Pak Jokowi dengan dua belah mata nih. Ya kan, nggak perlu dicarikan posisi pun Pak Jokowi akan tetap relevan. Gimana nggak relevan? Anaknya wapres, ya kan? Pak Prabowo dan Pak Jokowi kalau menurut saya hari ini bersenyawa nih. Yang saya khawatirkan itu adalah upaya-upaya untuk membuat persenyawaan ini jadi terpisah, jadi unsur-unsur lagi nih. Jadi H2O nanti pindah jadi hidrogen sendiri, jadi oksigen sendiri dia gitu. Ya ini kan yang perlu dijaga nih, iklim yang supaya bersenyawa ini tetap jadi senyawa. Karena kalau H2O nanti dibuatkan reaksi-reaksi kimia bisa jadi hidrogen sendiri dia. Bisa jadi oksigen sendiri dia nanti, bisa pisah mereka. Nah, ini usaha-usaha untuk ini menurut saya nggak perlu dilakukan karena Pak Jokowi dengan sendirinya akan relevan. Dengan rekor
dengan record dia seperti itu, dengan peran dia yang seperti itu, dengan dia punya anak yang juga menjadi bagian dari pemerintahannya Pak Prabowo, bukan bagian lagi, udah separuh nafas ini. Kan wakil presiden ini. Gitu. Jadi menurut saya nggak perlu dicarikan posisi begini, Pak Jokowi harus pegang ini, harus pegang itu supaya Pak Jokowi tetap relevan. Menurut saya. Karena saya memandang Pak Jokowi dengan dua belah mata, bukan dengan sebelah mata, bahwa dia harus carikan posisi supaya relevan. Gitu. Pasti nanti akan ketemu relevansinya sendiri Bang. Karena kalau kata Abang tadi, Pak Jokowi ini berkuasa dan menang berkali-kali dalam kontes elektoral itu tanpa punya partai quote unquote gitu Bang. Artinya dalam skema after Oktober ya Pak Jokowi tetap bisa relevan tanpa harus take over partai seperti orang-orang. Kecuali kita berpikir bahwa Pak Jokowi harus tetap mengendalikan republik ini. Nah, itu udah beda urusan tuh. Okay. Tapi kalau relevan pasti relevan. Kalau mengendalikan, itu urusannya lain. Itu urusannya pasti gimana lain. Bang? Gimana coba? Bedanya apa itu? Iya, bedanya gimana Bang? Skema akhirnya misalnya kalau mengendalikan republik kita let's say kalau mengendalikan republik kita mau bilang Pak Prabowo boneka dong. Karena saya selalu berkeyakinan siapapun yang terpilih jadi presiden dari republik ini, sekali dia terpilih jadi presiden, dia akan jadi presiden. Dulu kan orang juga mikir Pak Jokowi ini boneka Bu Mega. Tapi kan ternyata enggak. Dan Pak Jokowi pasti punya kesadaran itu. Mungkin orang pikir ini keberlanjutan ini nanti yang mengendalikan tetap Pak Jokowi. Enggak, begitu terpilih jadi presiden Pak Prabowo yang jadi presiden. Tapi apakah Pak Jokowi hilang relevansinya? Enggak. Dia kan tetap jadi orang yang penting. Mungkin tempat bertanya. Mungkin lebih sering bertanya kepada Pak Jokowi daripada ke orang lain mungkin di republik ini. Bisa aja. Karena punya pengalaman, punya success story. Kan dua hal yang pengalaman banyak orang punya loh. Tapi success story sebanyak Pak Jokowi punya success story nggak banyak orang yang punya loh. Gitu. Jadi menurut Abang Pak Jokowi dengan spek seperti sekarang untuk pengaruh yang juga diharapkan akan punya lumayan besar di pemerintahan Pak Prabowo nggak perlu megang partai Pak? Menurut saya nggak perlu. Karena gini, saya pernah bercanda sama kalian kan, Pak Jokowi harus tetap jadi Mr. Presiden. Sampai kapanpun dia harus dipanggil Mr. Presiden. Jangan nanti tiba-tiba dipanggil Tum. Siap Tum gitu. Iya, kita harus manggil beliau selamat pagi Mr. Presiden, selamat siang Mr. Presiden, selamat sore Ketum gimana? Tapi kan Pak SBY dan Bu Mega kan ketum Bang. Ya itu artinya. Akhirnya mereka tetap punya. Ya kan orang kalau nggak di depan Bu Mega kan bilang Ketum belum setuju. Kita harus ngadap Ketum dulu, ngadap Mr. Presiden lah. Bertukar istilah itu kan nggak enak dari Mr. Presiden jadi Mr. Ketum ini gimana ini? Kalau Bu Mega dan Pak SBY sepanjang jadi presiden juga ada tumnya kan? Ada tum. Iya. Manunggaling ya. Manunggaling waktu itu. Ini kali ini kan pasca jadi ketum. Pak SBY pun sebenarnya kan nggak mau lama-lama, tiba-tiba dia udah kasih ke anaknya, dia tetap jadi Mr. Presiden sekarang. Tapi kan de facto ini kan masih Bang. Itu kalau kita bicara de facto iya, kan masih sumber otoritas lah. Sumber otoritasnya kan experience seperti yang ketua majelis tinggi kan, majelis tinggi itu kan sebelum ada tanda tangan dia, tanda tangan. Nah, kalau Pak SBY mungkin ya nggak tahu lah, dia masih butuh jadi. Menurut saya itu kan agak kecil juga baju Pak SBY begitu jadi ketum. Bu Mega juga sorry, tapi menurut saya begitu dari tapi presiden kan, tetap jadi ketum dia Bang dianggap ketum. Tapi kan powernya terlalu abstrak Bang. Kalau memang kalau non partai politik ya, itu kan kekuasaan yang terlalu abstrak untuk terlalu intangible gitu Bang. Sekarang gimana menjadikan ini sebagai sebuah variabel bargaining dan alat negosiasi di atas meja? Pertanyaan saya itu, kenapa harus ada bargaining? Pak Jokowi mau relevan atau mau mengendalikan? Nah itu. Pertanyaannya itu. Kalau mau bargaining, mau tetap punya power ya berarti kan mau mengendalikan. Jadi orang-orang perspektifnya, jadi orang-orang yang mendorong Pak Jokowi masuk partai itu sebenarnya di isi kepalanya mungkin ingin Pak Jokowi tetap mengendalikan. Bukan mungkin, pasti itu. Pengen mengendalikan menurut saya. Jadi kenapa butuh Pak Jokowi yang mengendalikan? Kan kita punya presiden. Kan kita punya presiden. Kan bahaya kan lu gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi kita menurut saya ini kan diskursus ya. Bisa saja orang pikirannya beda, tapi resultnya yang perlu kita perhatikan. Tapi ini menarik kan Bang. Kita balik lagi ke ide yang lalu tuh. Misalnya Bang Jeffrey Giovanni gitu misalnya bicara soal
Barisan Nasional dan Pak Jokowi akan jadi sekjennya atau ketuanya atau chiefnya lah, koordinatornya atau apapun namanya. Nah, sepengetahuan saya nih Bang, kalau mau jadi ketua klub Ferrari minimal ya punya Ferrari dulu kan. Kalau mau bicara di klub Ferrari ya kalau nggak punya Ferrari ya artinya montir kan itu Bang. Tetap didengarkan. Iya tetap didengarkan tapi montir. Ya kalau mau jadi ketua ya harus punya Ferrari dulu, gimana menurut Abang? Ya maksudnya kebutuhannya apa untuk jadi ketua Barisan Nasional? Kebutuhannya kan kita tanya. Kita kan memastikan keberlanjutan ini katanya. Puncak kekuasaan eksekutif itu kan presiden. Kalau ada challengernya presiden, bukan hanya dari oposisi tapi dari dalam juga ada challengernya, kira-kira efektif nggak pemerintahannya? Ini belum dibawa keluar, di dalam udah sandung-sandungan nih. Kalau ada challenger di dalam koalisi, belum dibawa keluar. Kalau di luar yang nyandung wajar dong, karena dia oposisi kan. Tapi kalau ada challenger di dalam, gimana? Belum dibawa keluar aja kita belum bisa ngomong nih. Lama nanti proses kebijakan, proses implementasi pasti akan lama. Itu kalau ada challenger kayak gitu. Jadi dulu zamannya Pak SBY itu ada Sekber ya. Ketuanya Idrus Marham dulu Bang. Ketuanya Abu Rizal Bakri. Abu Rizal Bakri ya. Gitu. Jadi Presiden SBY punya challenger namanya Ketua Sekber yang mengendalikan partai-partai. Dan efeknya masih kita Bang, Pansus Senturi yang... Efeknya ini pusing presidennya. Jadi kita nanti begitu-gitu kita kan berharap presiden ini bisa mengerjakan tugas-tugasnya, bisa menjalankan pemerintahan dengan efektif kan. Udah otoritas besar, ada orang skill tinggi pula kayak Bang Idrus ini kan. Iya. Kasih ruang dikit kan. Dia ada pintu buka segini aja bisa masuk Bang. Bisa masuk. Apalagi pintu dibuka lebar. Apalagi dikasih. Iya, apalagi mainan, welcome Bang Idrus gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Jadi menurut saya ini kan misalnya saya selalu mempertanyakan kebutuhannya untuk apa? Butuhnya untuk apa? Kan itu penting. Kan kita sudah ganti presiden kan. Presiden kita sekarang setelah ini adalah Presiden Prabowo Subianto. Jadi biarkan dia jadi presiden. Gitu. Jangan diikat-ikat lagi kakinya gitu. Nah, diikat-ikat lagi kayak gitu.